itu tentang apa sih penelitian, terus apa tujuannya dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman para mahasiswa sekalian juga harus paham bahwa goal dari mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu menyusun sebuah proposal penelitian. Nah, menyusun proposal penelitian itu tidak mudah, ya, tidak mudah, tidak gampang, karena menyusun sebuah proposal penelitian itu butuh literasi namanya, butuh membaca. Nah, yang dibaca apa saja? Yang dibaca tidak hanya pada artikel saja. Yang pertama, kalau versinya Pak Ozairi, yang pertama yang harus dibaca adalah baca kemampuan Anda. Nah, baca kemampuan Anda memiliki trust kemana, kemampuannya apa, terus nanti akan menekuni bidang apa, dan seterusnya. Ini yang perlu dibaca secara kemampuan personal. Nah, oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, makanya ini ditaruh di semester ke-6, ditaruh di semester 6 itu supaya kematangan para mahasiswa sekalian itu sudah bagus. Nah, kalau ditanya adik-adik sudah bisa apa, sudah mau nanti mau menekuni apa gitu ya, kadang masih bingung toh mau bidangnya yang ke arah aplikasi web gitu ya, terus mau ke aplikasi mobile, apakah mau ke data mining, apa ke arah administrasi jaringan dan seterusnya. Nah, jadi kalau sebuah proposal penelitian atau sebuah riset, sebuah penelitian, kalau kita masih ingat definisinya adalah bahwa kita akan melakukan sesuatu untuk mencari, ya, mencari sesuatu yang baru. Jadi riset, jadi risetnya itu mencari. Nah, jadi adik-adik sekalian harus mencari sesuatu yang dicari itu disesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, apa kendalanya kalau tidak disesuaikan dengan kemampuan? Nah, banyak. Yang pertama, dalam proses pengerjaannya, kalian harus berdarah-darah untuk memahami materi tersebut. Nah, tapi kalau kalian sudah memahami materi tersebut, menguasai apa yang disampaikan, kalian lebih mudah. Itu kalau mau fokus ke yang kemarin. Jadi mau ke software engineering kayak mau ke apa bidang sistem informasi kayak dan seterusnya, itu akan menjadi pilihan bagi Anda untuk mengevaluasi ya. Jadi untuk mengevaluasi. Nah, kalau kalian mau main di software engineering atau mau di computer science gitu, atau Anda mau main di information system, information technology atau software engineering, ya, computer engineering. Nah, ini bagian-bagian yang kalian bisa kembangkan. Nah, jadi sebelum kalian masuk kepada ini, kalau ini tadi sebaran fokus risetnya mau ke arah infrastruktur engineering, ya, teknik infrastruktur, mau di teknik komputernya, mau di sistem analisnya, mau di teknik softwarenya gitu ya, atau mau di scientificnya, jadi komputer science-nya. Itu lebih ke arah internal. Pak Ozairi mampu apa? Misalnya Wakid bisa apa? Ridwan bisa apa? Nah, itu yang bisa. Nah, di usia kalian kalau ditanya bisa apa itu masih ragu-ragu. Itu sudah bagus ya. Saya itu bisa ini, bisa ini. Yang tidak bisa itu, yang tidak bagus itu ketika kamu ditanya bisa apa, terus tidak bisa menjawab. Saya bisa Pak sedikit web, gitu. Saya bisa sedikit coding, saya bisa sedikit jaringan gitu. Nah, oleh karena itu supaya tidak sedikit maka harus tuntas.
Jadi ukuran ke kekuatan dalam belajar itu adalah ketuntasan. Contoh, beli sebuah course atau kursus gitu, pelatihan gitu. Kalau kalian tidak menuntaskan pelatihan itu dari awal sampai akhir, maka tidak akan dapat benefitnya, tidak dapat materinya, tidak dapat keahliannya, kayak gitu. Karena hanya ikut sebagian saja. Oleh karena itu, faktor ketuntasan adalah faktor yang utama. Jadi kalau belajar mata kuliah sekarang, tanyakan ke dosennya, wajib kalian bertanya, Pak, setelah belajar ini nanti harapannya mahasiswa bisa apa? Gitu. Ya, saya sudah jelaskan kalau mata kuliah saya targetnya adalah mahasiswa mampu menyusun sebuah proposal penelitian yang sesuai dengan bidang minat para mahasiswa sendiri. Jadi kalian harus bisa mengukur diri Anda, ya, harus bisa mengukur dan jangan pesimis, harus sifatnya yang sifat optimis. Nah, jadi bidang-bidang ini akan kalian pilih ketika Anda self-evaluation, jadi evaluasi diri. Nah, tapi masuk ke materi berikutnya, bagaimana Bapak kita menemukan sebuah masalah? Karena sebuah riset itu pasti dimulai dari masalah. Maka adik-adik sekalian, di materi ini saya akan menyampaikan tentang identifikasi masalah dan hipotesis. Apa sih Pak hipotesis itu? Ada yang bisa jawab apa itu hipotesis itu? Silahkan di-share di chat. Apa sih hipotesis itu? Terus apa sih masalah itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa sih Pak masalah penelitian itu? Masalah penelitian. Coba di chat. Apa itu masalah penelitian? Hipotesis adalah dugaan sementara, Bapak. Oke, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kalau rumusan masalah, Permasalahan dari artikel atau jurnal yang dibuat. apa? Permasalahan yang ada di dalam artikel atau jurnal yang dibuat. Permasalahan yang ada di artikel atau dari penelitian yang dibuat. Baik. Jadi, permasalahan itu adalah sebuah problem yang akan diselesaikan masalahnya. Masalahnya apa? Nah, masalah itu ada masalah adalah solusi yang sedang dikaji atau diteliti. Jadi berangkat dari masalah orang itu melakukan sebuah penelitian. Bukan terus coba bayangkan biasanya kalian dapat uang terus sering sekarang kok tahun ini kok susah ya dapat uang loh. Terus diteliti apa kira faktor-faktornya kok uang saya sama-sama dikasih orang tua misalnya 1 bulan 500.000 tapi tahun kemarin tuh awet gitu. Tahun ini kok cepat sekali gitu. Dianalisis sama dia faktor-faktornya. Jadi apa? Oh sering apa beli pakai data. Terus yang kedua, oh sering jajan online gitu. Oh yang ketiga mungkin sering ngerjain tugas. Di data jumlahnya itu. Terus dianalisis. Maka seorang peneliti boleh melakukan hipotesis, dugaan sementara. Nah, saya menduga itu kenapa dia boros karena aktivitasnya sudah melebihi dari tahun kemarin. Ya pasti benar itu. Kalau hipotesisnya mau dispesifikan, itu karena dipengaruhi terlalu banyak membeli paket data misalnya. Alasannya ada, kenapa? Karena dia sering kuliahnya online gitu. Atau kuliah online tuh sedikit memakan tapi sering scroll TikTok gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi penemuan masalah itu berangkat bisa dari sekitar dan seterusnya. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara.
untuk diuji apakah hipotesisnya itu benar atau tidak gitu. Nah, mari kita lihat adik-adik sekalian, materi kita yaitu identifikasi masalah dan hipotesis. Nah, tujuannya mahasiswa nanti mampu mengidentifikasi masalah penelitian ya. Kedua, mampu merumuskan masalah penelitian, dan yang ketiga, memahami sebuah hipotesa dalam penelitian. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi masalah? Ya, masalah itu diinventaris. Bisa dengan apa? Membaca, ya, bahan bacaannya. Ya, dengan baca koran, jadi orang tahu. Dengan baca artikel, orang bisa tahu. Dengan baca opininya orang, orang bisa tahu. Yang kedua adalah pertemuan ilmiah. Misalnya ada seminar nasional, ada workshop secara nasional, secara daring maupun secara online, secara offline gitu ya. Itu dikaitkan dengan sebuah pertemuan ilmiah yang di situ membahas tentang beberapa permasalahan. Contoh misalnya ada seminar perubahan iklim. Maka yang dibahas itu iklim di pertanian seperti apa, iklim di kelautan seperti apa, iklim di masyarakat industri seperti apa. Nah, itu namanya mereka melakukan proses mendeskripsikan masalah pada sektor-sektor itu di ruang pertemuan ilmiah. Sehingga kalian yang menangkap, yang hadir, itu bisa mencatat, oh ini masalahnya, oh ini masalah. Yang ketiga adalah pernyataan pemegang kekuasaan. Contoh misalnya sekarang ada menteri misalnya ya, mengucapkan sesuatu. Negara kita ini bisa sudah semester ini sudah defisit, misalnya defisit 3 triliun gitu. Nah, pernyataan tersebut itu bisa menjadi pemacu untuk orang melakukan riset. Kenapa sih kok bisa defisit? Defisit itu kurang ya. Dari target misalnya 10 juta, defisit 3 juta. Berarti targetnya itu tidak tercapai 10 juta. Hanya tercapai sekitar 7% saja. Nah, atau 70%. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan dari seorang leadership atau tokoh nasional, maka itu bisa menjadi sebuah ide untuk melakukan sebuah riset. Yang keempat adalah observasi. Jadi dengan cara kunjungan, dengan cara studi, ya, hadir ke sana dan seterusnya, teman-teman mahasiswa bisa lihat secara keseluruhan. Misalnya permasalahan sistem informasi desa. Ya, sebelum Anda hadir ke sana, maka mungkin persepsi kalian berangkat ini desanya begini, begini, begini. Tapi ketika adik-adik observasi ke lapangan, hadir di sana, melihat sendiri, itu kok berbeda ya dengan apa yang ditulis misalnya. Oleh karena itu, dia tertarik untuk melakukan sebuah riset. Yang kelima adalah wawancara atau dengan angket ya. Dengan wawancara itu kita bisa memancing orang. Laki-laki jenis kelaminnya apa, laki-laki umur berapa, sekian tahun, apakah bapak sudah lama bekerja di perusahaan ini, misalnya sudah 10 tahun, apakah bapak sudah mendapatkan manfaat dari keanggotaan ini, belum dapat gitu. Apakah bapak sudah sering menggunakan mobile untuk sewa di sini, belum. Nah, jadi list data deskripsi wawancara tadi direkap terus didetailkan dijadiin satu. Ya, itu adalah wawancara dan angket. Berikutnya adalah pengalaman. Jadi bisa saja sumbernya dari pengalaman orang diceritakan ke kalian dan kalian melakukan sebuah inovasi sehingga bisa menghasilkan sebuah karya inovasi baru. Dan yang terakhir bisa saja dengan intuisi. Wah, intuisi ini yang agak repot. Jadi merenung gitu ya, melihat gitu, terus dapat ide. Nah, jadi caranya itu teman-teman mahasiswa sekalian bagaimana mengidentifikasi masalah ke dalam sebuah topik riset kita. Ya, bisa dengan bahan bacaan, literasi digital namanya, bisa dengan pertemuan ilmiah, bisa konferen gitu ya.
bisa pernyataan seorang pimpinan, ya, stakeholder kita, bisa saja dia dari observasi, apakah di lapangan ada yang kunjungan atau tidak, ada yang survei atau tidak, gitu. Wawancara ini secara langsung supaya mereka yang kita targetkan langsung mengisi kuesioner tersebut. Biasanya ini janjian dan setelah janjian baru ketemuan, baru bisa ngisi. Dan yang berikutnya adalah pengalaman dan institusi. Ya, ini jarang sekali. Nah, itu cara mengidentifikasi masalahnya. Berikutnya adalah bagaimana penyusunan rumusan masalah. Tadi disampaikan bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi di dalam rumusan masalah itu pasti ditutup dengan kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian tersebut akan dibawa. Ya, apa saja sebenarnya yang ingin dicari, misalnya rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Terus itu. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Jangan bulet-bulet, muter-muter gitu. Padahal mau tanya bagaimana penerapan metode ini gitu. Muter-muter. Yang keempat adalah masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Jadi kalau bisa dibuat dalam bentuk hierarki, apa dulu yang dikerjakan, setelah itu apa yang bisa dikerjakan selanjutnya. Berikutnya, rumusan masalah hendaknya mampu memberikan sebuah petunjuk yang jelas, apa yang akan dilakukan, apa yang menjadi tujuan, gitu ya. Makanya, kalau dalam rumusan masalahnya ada 3, maka minimal tujuannya itu ada 3. Ya, contoh bagaimana menerapkan metode SWOT AHP, ya, untuk menentukan strategi pemilihan perusahaan baru gitu. Terus yang kedua misalnya bagaimana menyusun sebuah hierarki keputusan yang berbasis SWOT AHP misalnya. Terus yang ketiga misalnya bagaimana mengimplementasikan metode SWOT AHP ke dalam web programming misalnya. Jadi ada 3. Yang pertama tujuannya menerapkan metode SWOT AHP. Ya, yang kedua adalah menyusun hierarkinya. Yang ketiga baru merubah perhitungan manual Excel itu ke dalam bentuk website. Nah, itu sudah 3 permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian tersebut. Tidak rumit-rumit kok, ya, tidak usah banyak-banyak. Nah, itu tentang bagaimana penyusunan rumusan masalah. Berikutnya, penyusunan batasan masalah. Nah, di sebuah proposal itu pasti ada batasan masalahnya. Nah, batasan masalah itu pasti dikaitkan dengan apa yang bisa Anda kerjakan dan apa yang tidak bisa Anda kerjakan. Ya, lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas, terlalu lebar sehingga penelitiannya lebih fokus untuk dilakukan. Ya, yang pertama yaitu memilih 1 atau 2 masalah yang akan diteliti. Ya, contoh misalnya masalah pemasaran. Nah, itu berarti yang akan diselesaikan adalah pemasaran dari sebuah UMKM. Masalah dari sisi manajemen, berarti manajemennya yang akan kita fokuskan. Masalah bidang produksi, berarti bidang produksi yang akan kita selesaikan. Nah, jadi pilih 1 atau 2 dari masalah yang urgent untuk diidentifikasi. Yang kedua adalah menegaskan pengertian atau memaparkan data-data yang memberikan gambaran lebih rinci. Jadi jangan mendefinisikan. Bagaimana membangun masjid yang ini gitu. Bukan begitu rumusan masalahnya, sehingga batasannya bingung. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikan hasil sumbangan masyarakat menjadi sebuah masjid jami
yang berdiri megah di kampung apa, desa apa, jalan apa. Kayak gitu. Ya, sehingga nanti lebih rinci. Berikutnya, adik-adik sekalian, setelah menyusun batasan masalah, yang harus kita lakukan adalah melakukan sebuah hipotesa penelitian. Ya, hasil dari penelitian itu. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Nah, makanya jenis-jenis hipotesa ada dua. Hipotesa kerja, yang kedua ada hipotesa nol. Nah, apa fungsinya? Kalau menurut Nasution bahwa hipotesa itu berfungsi menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, hipotesa itu memberikan gagasan baru untuk mengembangkan satu teori. Jadi ada sebuah fenomena untuk memunculkan gagasan barunya. Yang ketiga adalah memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu jendela yang sedang diperbaiki. Jadi kalau melihat sebuah problem di suatu organisasi dan itu sudah ditemukan, maka asosiasi atau lembaga itu berusaha untuk menutup permasalahan tersebut supaya bisa lebih maksimal. Baik, adik-adik sekalian, latihannya adalah apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan rumusan masalah. Ketiga, apa yang dimaksud dengan batasan masalah. Terus yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesa. Nah, itu cara menentukan masalah. Ini tataran awal. Nah, saya menentukan tren penelitian berdasarkan analisis data. Jadi nanti kelompok-kelompoknya itu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari artikel seluruh dunia, nanti dikumpulin jadi satu, terus nanti ditulis menjadi tren penelitian. Tren penelitian 2025 tentang misalnya SPK. SPK-nya bidang agriculture misalnya. Dari India berapa, dari Amerika berapa, dari Indonesia berapa gitu dicari, terus nanti ditulis menjadi sebuah tulisan ilmiah. Karena penulisan proposal itu ada pada awal nanti di semester ke-6. Semester ke-7. Jadi target saya sekarang kalian bisa menulis dalam bentuk bibliografi. Bagi kelompok yang berhasil bisa submit atau publish, nanti secara otomatis saya kasih nilai A+, ya. Nah, yang kedua, kalau kalian berhasil menyusun artikelnya lengkap dengan datanya, tapi belum bisa disubmit di jurnal nasional, secara otomatis kalau artikelnya sudah lengkap, sudah mendapatkan nilai amin. Tapi kalau sudah nanti bisa didorong supaya submit, bisa jadi juga menjadi A+. Ya, tergantung dari tulisan kalian. Nah, bagi peserta yang tidak berhasil, yang mau IoT, itu sebagai dasar kalian nanti mau ngambil tugas akhir IoT. Bidangnya SPK, maka itu sebagai dasar Anda memilih metode SPK tersebut. Oleh karena itu, pilihlah kelompok yang sesuai bidang pada kalian. Kalau mau IoT, berkelompoklah dengan IoT. Kalau mau main di SPK, mainlah di SPK. Kalau mau di bidang sistem informasi, silahkan bermain dengan sistem informasi. Kalau mau bermain di data mining, silahkan nanti berkelompok dengan teman-temannya yang data mining. Kalau belum tahu, yang penting dapat kelompok dulu. Nah, kalau yang paling parah misalnya, yang penting aktif gitu, jawab aktif, terus ngikut gitu, tugas ngerjain itu cukup sebenarnya. Jadi nanti diperbaiki pelan-pelan motivasinya. Biasanya kan mahasiswa ini motivasinya naik turun.
yang repot tuh turun dan naik. Nah, harapan saya dengan berkelompok itu bisa naik terus semuanya. Maka pilihlah kelompok yang rajin, yang aktif. Jangan cari kelompok biar terus ngumpet gitu. Nah, itu tidak boleh ya, cari yang jreng sat set gitu. Makanya kelompoknya namai kelompok sat set gitu supaya selesai gitu. Yuk nung kafe rek, nah, kafe minum satu kopi terus selesai kerjaannya. Ojo keakean banyak ngobrol diskusi, terus diskusi ini itu terus jadi pengamat politik ini itu gitu. Boleh jadi pengamat tapi tidak perlu fokus pada goal, yaitu tugasnya selesai. Nah,